Ya, selamat sore, selamat pagi, Bapak Ibu dosen. Perkenalkan saya Cita Edi Srido Nirmala akan menerangkan terkait Blue Ocean Strategi tentang membangun keunggulan kompetitif SMS Finance melalui value innovation. SMS Finance merupakan perusahaan pembiayaan nasional yang berfokus pada layanan pembiayaan kendaraan multiguna dan pembiayaan berbasis syariah. Didirikan tahun 2000 dan berizin diawasi OJK yang saat ini memiliki jaringan cabang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai bagian dari industri multi-finance yang kompetitif, SMS Finance berupaya membangun keunggulan yang bersaing melalui layanan yang cepat, proses yang mudah, serta hubungan kemitraan yang kuat dengan dealer dan pelanggan. Dengan visi untuk menjadi perusahaan pembiayaan terpercaya dan inovatif, SMS Finance terus mendorong transformasi digital, penguatan SDM, serta pengembangan produk yang adaptif terhadap kebutuhan pasar. Dalam konteks persaingan industri ini, SMS Finance menghadapi tantangan dari berbagai perusahaan besar lainnya. Di antaranya Aditya Finance, BCA Finance, Android Finance, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penerapan alat strategis seperti strategi Canvas dan RC Grid sangat penting untuk mengevaluasi posisi kompetitif perusahaan sekaligus merumuskan inovasi nilai, yaitu value innovation, yang dapat membuka ruang pasar baru atau Blue Ocean. Nah, Blue Ocean ini menekankan penciptaan ruang pasar baru atau marketing strategi dengan fokus value innovation. Strategi ini menghindari kompetisi langsung atau red ocean dan berfokus pada peningkatan nilai konsumen sambil menurunkan biaya. Nah, ini diterapkan dari 3 sisi, yaitu strategi Canvas, ERC Grid, dan juga Six-Path Framework. Yang pertama yaitu strategi Canvas antara SMS dengan kompetitor. Dan ini unggul pada kecepatan layanan, SDM, dan juga hubungan dealer. Namun masih dapat ditingkatkan pada sisi digitalisasi dan juga variasi produknya. Di sini dapat terlihat grafiknya, yaitu di SMS yaitu di warna biru. Suku bunga di angka 8, persetujuan cepat, unggul di angka 9, persyaratan mudah, kemudian jaringan cabang, kualitas layanan, produk variatif, dukungan digital, juga hubungan dengan dealer. Kemudian yang kedua melalui RC Grid, yaitu value innovation. Pertama, eliminate biaya promosi yang kurang efektif. Ini perlu dihilangkan penggunaan media promosi tradisional yang tidak efisien, seperti selebaran cetak atau produk di area yang tidak strategis, termasuk biaya promosi yang seringkali tidak memberikan konversi penjualan yang tinggi dan tidak dapat diukur dampaknya secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu prosedur pengajuan kredit yang berbelit-belit. Nah, di sini tuh beberapa prosedur pengajuan yang masih menggunakan formulir fisik dan juga proses manual. Ini supaya dapat dihilangkan dan guna untuk mempercepat layanan, juga meningkatkan pengalaman pelanggan, terutama generasi muda ya, yang lebih menyukai proses digital. Kemudian yang kedua itu reduce ketergantungan pada proses manual. Sangat manual dalam verifikasi dokumen. Masih banyak cabang yang melakukan pengecekan data secara manual. Dengan mengurangi proses manual ini melalui digitalisasi dan juga sistem OCR, Optical Character Recognition, ini efisien dan diharapkan dapat meningkatkan tanpa mengorbankan validitas data. Dan yang kedua itu proses approval yang berlapis-lapis. Nah, ini supaya struktur persetujuan ini sangat melibatkan level hierarki yang dapat memperlambat proses pencairan dana. Nah, ini SMS Finance dapat mengurangi layer-layer tersebut dan mendorong desentralisasi wewenang pada cabang yang telah memiliki kredibilitas tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu DAIS. Ada 3 poin yang disorot, yaitu kecepatan proses approval dan pencairan dana. Untuk menjadi unggul secara kompetitif, Finance perlu terus meningkatkan SLA atau Service Level Agreement dalam waktu proses dari pengajuan hingga pencairan. Misalnya menargetkan realisasi pembiayaan dalam kurang dari 1 hari kerja. Kemudian kualitas layanan petugas, misalnya CS dan surveyor, ini untuk meningkatkan pelatihan dan kompetensi layanan SDM, frontline,
sangat penting untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang positif. Pelayanan yang cepat, ramah, dan informatif dapat menjadi faktor pembeda yang kuat. Kemudian yang ketiga yaitu program pelatihan berbasis customer experience. Nah, ini pelatihan internal tidak hanya difokus pada hard skill saja, tapi juga soft skill-nya. Jadi, seperti komunikasi, empati, dan juga problem solving untuk tugas cabang. Kemudian, yang keempat, create. Nah, create ini ada 3 poin utama: platform digital integritas yang terintegrasi untuk pelanggan dan juga dealer. Nah, menciptakan sebuah platform digital berbasis aplikasi ataupun web untuk tracking status pembiayaan, mengunggah dokumen, menerima notif, dan juga simulasi angsuran secara real time. Kemudian yang kedua yaitu layanan edukasi literasi keuangan bagi konsumen baru. Dengan menciptakan konten edukasi seperti e-book atau video singkat tentang cara mengelola dan juga memilih produk pembiayaan, ini dapat membangun loyalitas sekaligus memperluas pasar segmen masyarakat. Kemudian yang ketiga, produk pembiayaan mikro berbasis kebutuhan masyarakat informal. Ini dapat menciptakan produk baru melalui pelaku UMKM atau pekerja informal yang belum terjangkau oleh pembiayaan konven, misalnya dengan syarat tanggungan PPKB atau skema cicilan yang ringan. Dan yang ketiga, itu melalui Six Path Framework ya. Pathnya itu ada 6 alternatif industri untuk arah strategi dalam menjangkau pasar pembiayaan non-PPKB tanpa jaminan seperti fintech dengan tetap mengedepankan keamanan regulasi. Kelompok strategis itu yang kedua, yaitu arah strateginya menyasar pelaku usaha mikro, UMKM informal yang belum dilayani oleh bank atau lembaga keuangan formal. Yang ketiga, kelompok pembeli. Arah strateginya untuk berinovasi menyasar generasi muda, Gen Z atau millennials yang lebih digital natif atau cenderung informal. Yang keempat, produk atau servis tambahan dengan arah strategi menyediakan layanan bundling, yaitu pembiayaan dengan PPKB tahunan, asuransi kendaraan, atau emergency support. Kemudian yang keempat, yang kelima, orientasi emosional fungsional, yaitu arahnya memperkuat brand sebagai lembaga keuangan yang inklusif, cepat, dan pro pelaku usaha kecil. Yang keenam itu waktu. Arah strategi merespons transformasi digital dan pembiayaan berbasis ESG, Environment, Social, and Governance. Kemudian kesimpulan strateginya, SMS Manager dapat menciptakan blue ocean melalui fokus pada kecepatan layanan, relasi dealer yang kuat, serta digitalisasi inklusif. Dengan ERRC dan Six Path Framework, perusahaan keluar dari persaingan berdarah dan memasuki segmen baru yang belum tergarap. Kemudian strategi ini mendukung pertumbuhan berkelanjutan di tengah tekanan industri yang semakin kompetitif. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.